Nah, tapi kayak Bapak itu ngajar di Santa Ursula. Itu banyak orang Islam. Masa sih? Iya, anak Pak Zubair kan di sana.
Oke, kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya. Masih nunggu beberapa. Mungkin bisa dikabarin kakak-kakak, diinfokan untuk teman-temannya. Toklas belum datang ya? Toklas ya? Oke, sambil nunggu buat yang lainnya, kita mulai saja kakak-kakak. Karena sudah lewat jadwal waktunya. Izin share screen. Assalamualaikum teman-teman semua. Oke, sudah terlihat ya kakak-kakak ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual kali ini. Oke, kakak-kakak, apa kabar nih? Kakak semua kayaknya seger-seger, sehat-sehat semua nih ya. Setelah seminggu kita tidak Zoom, tatap maya, sekarang kita tatap maya lagi kembali. Di sini di agenda kita refleksi aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasinya hari ini 2 JP kakak ya, modelnya daring, sinkronus. Nah, sebelum mengawali kegiatan hari ini, boleh untuk yang mau memimpin doa, dipersilakan. Ketua sudah datang, Pak Sarudin, boleh dipilih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon teman-teman untuk memulai tatap maya kita pada hari ini. Untuk Kak Wahyu, saya mohon untuk membuka pertemuan kita pada siang hari ini. Silakan Kak Wahyu. Baik, terima kasih Kak Sarudin untuk kepercayaannya saya untuk memimpin doa. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini agar berjalan lancar dan kita bisa menerima ilmu bermanfaat dari kegiatan ini, marilah kita awali dengan doa. Mohon Bapak Ibu berdoa di dalam hati masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak. Oke, terima kasih Kak Wahyu, Kak Sarudin yang sudah mengawali untuk kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Next
kesepakatan bersama seperti biasanya, karena sudah seminggu nih kita nggak Zoom, saya ingatkan kembali. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan feature chat, raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknik adalah hal yang wajar ya kakak-kakak. Nah, agenda kita pada kesempatan kali ini, refleksi aksi nyata 30 menit, menyimak video aksi nyata 40 menit, dialog, diskusi 7 menit, dan penutupnya 3 menit. Refleksi aksi nyata. What? Apakah terdapat kesulitan dalam penyusunan rencana pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini ada kalimat pertanyaan pemantik nih buat kita-kita. Sebelum kakak-kakak melakukan aksi nyata, kakak-kakak di sini ditanya nih, apakah terdapat kesulitan menyusun perencanaan pembelajarannya terlebih dahulu? Ya, sepertinya sih aman ya, kakak-kakak ya. Boleh di kolom chat. Kalau misalkan ada kesulitan, ada apa, boleh diceritakan. Kalau misalkan aman ya berarti lancar. Ya, ini pertanyaan pertama. Next. Apakah pengajaran yang saya lakukan sudah menerapkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini nanti akan kita bahas nih, ya. Apakah pembelajaran kakak di aksi nyata sudah menerapkan belum nih pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, di sini ada SWOT-nya, di mana apakah keputusan yang kakak-kakak lakukan dalam tindakan mengajar yang telah dilakukan dalam penerapan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, ketika kakak-kakak melakukan aksi nyata, apakah tindakan mengajar sesuai nggak nih dalam penerapan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya. Di NOWAT-nya, apa yang akan saya lakukan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan merencanakan perbaikan tindakan yang dilakukan dalam penerapan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, jika bisa diberikan kesempatan untuk mengulang dalam pembuatan rencana pembelajaran dan pembuatan video, apa yang akan saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini rata-rata pertanyaan pemantiknya sudah sempat ditanyakan pas kita tatap muka, ya kakak-kakak ya. Pas kita tatap muka, ini sudah pernah ditanyakan hal-hal apa saja nih yang mau diulang ketika kakak-kakak sudah membuat video pembelajaran atau sudah membuat rencana pembelajaran kayak gitu. Tadi di watt-nya juga sudah, di SWOT-nya juga. Nah, kita langsung aja nih kakak-kakak, karena durasi kita kali ini nggak terlalu lama. Jadi kita menyimak video aksi nyata. Mungkin kalau kita mau menyimak, menyaksikan, mau disaksikan atau kita mau refleksi aja nih satu-satu. Gimana nih Kak Ketua? Waduh, kesepakatan bareng-bareng aja. Kalau menurut saya sih benar kita refleksi aja. Kalau disaksikan makan waktu lama. Tapi saya kembalikan ke audiens kayak gimana? Ya, oke, kita refleksikan aja ya, kakak-kakak ya. Untuk mempersingkat waktu, kita refleksikan saja. Jadi kakak-kakak silakan bercerita tentang hal-hal yang sudah kakak-kakak lakukan di pembuatan video aksi nyata ya. Misalkan mulai dari jadi nanti kita diskusikan mulai dari tujuan pembelajarannya, terus keterlibatan aktif siswanya, ya, terus pengajarannya berdiferensiasi enggak, adanya pemrosesan dan tahapan konten, penjelasan demonstrasinya gimana, umpan baliknya ada enggak, komunikasi efektif, penilaian evaluasi, terus penjelasan keselamatan, ya, itu ada enggak, terus masuk ke 4 kriteria, ya, berpotensi enggak, ya, meningkatkan keterampilan motorik siswa nih mengajarnya, terus memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran enggak, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik, terus berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dan ranah kognitif, afektif dan psikomotor, ya itu. Terus nanti bisa tuh kakak-kakak jelaskan, ada informasi nggak di aksi nyata kakak, terus penghalusannya ada nggak, terus ekstensinya, penerapannya ada nggak, pengulangannya ada nggak, kayak gitu. Nanti kakak-kakak bisa menjelaskan ke teman-temannya yang lainnya ya. Terus kakak-kakak pakai metode pembelajaran apa, ya,
Nah, itu bisa tuh. Terus masih ada ruang tunggu nggak di dalam pembelajaran kakak ya, kelolanya, instruksi, aktivitasnya seperti apa ya. Itu ya kakak ya, mungkin sedikit sharing. Terus nanti pendidikannya masuk ke apa nih? Apakah pendidikan gerak, metode pembelajarannya, ataukah pendidikan kebugaran atau SEM kayak gitu ya. Boleh yang mau duluan dipersilakan. Baik, saya boleh duluan Kak, karena mau ada kegiatan nih. Oke, silakan Kak Wahyu. Baik, terima kasih Kak, kakak-kakak semua atas waktunya. Saya ingin merefleksi tentang video yang sudah saya buat berkaitan dengan tugas PKG PJOK. Untuk yang pertama, saya memilih materi konsep tubuh, yaitu adalah senam lantai. Nah, dalam refleksi saya kesulitan dalam tujuan pembelajaran Kak, karena saya dalam senam lantai di kelas 5 itu kebutuhan siswa itu berbeda-beda, ya terutama dalam materi role depan. Itu ada yang bisa dan ada yang tidak. Nah, di dalam tujuan pembelajaran saya sulit untuk melakukan pengelompokan siswa tersebut. Tetapi dengan konsep berdiferensiasi Kak, dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya mengelompokkan siswa-siswa yang bisa dan tidak bisa, dan akhirnya saya memberikan tujuan pembelajaran saya itu yang bisa saya harus wajibkan untuk sempurna, yang tidak bisa saya alihkan dengan yang lain. Contohnya seperti pesawat terbang situ. Nah, dan akhirnya tujuan pembelajaran saya tercapai walaupun dalam kegiatan pembelajaran ya agak sedikit menjadi perdebatan anak-anak, kok yang ini geraknya ini Pak, yang ini geraknya itu. Ya saya jelaskan bahwa ini itu sebenarnya kalian semua itu kan nggak semuanya bisa melakukan role depan yang ini ya, makanya saya tidak menitikan pada tujuan pembelajaran yang sama. Jadi kurang lebih seperti itu Kak. Untuk kegiatannya ya alhamdulillah di akhir pembelajaran menyenangkan, akhirnya video tersebut bisa tercapai sesuai tujuan pembelajaran. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Ya, tadi pakai model pendidikan apa Kak Wahyu? PJBL problem ya PJBL based learning. Ya. Berarti ini masuknya ke model pendidikan apa nih? Gerak atau kebugaran atau SEM? Pendidikan gerak Kak. Gerak. Terus strategi mengajar? Strategi mengajarnya ini sebenarnya saya gaya komando dan gaya latihan aja Kak. Oke, ya sudah terlihat soalnya ya. Senengannya Kak Wahyu nih kayaknya komando ya. Oke, terima kasih Kak Wahyu atas sharing refleksi dari video aksi nyatanya ya. Oke, next ada lagi yang ingin selanjutnya setelah Kak Wahyu. Yuk, ada? Ya, boleh Kak Rizal. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini beberapa refleksi dari video aksi nyata yang sudah saya buat kayak Kadir dan teman-teman semua. Dari versi saya mungkin masih banyak kekurangan, tapi mungkin
Ini refleksi yang menurut saya dari video aksi nyata yang saya buat. Yang pertama itu lagi-lagi memang di tujuan pembelajaran sudah coba saya tulis, tapi kenyataannya di lapangan banyak anak-anak yang belum bisa belum semuanya bisa sama seperti Kak Wahyu tadi, banyak yang semuanya belum bisa mengikuti gitu. Di sini saya menggunakan gaya mengajar peer teaching, yaitu metode sesama teman, penilaian sesama teman. Jadi yang pertama saya buat adalah lembar penilaian atau rubrik penilaian asesmen yang saya kasih ke teman-teman ke peserta didik. Nah, di sini mungkin evaluasi buat saya itu ada beberapa asesmen yang anak-anak belum paham cara mengisinya gitu. Mungkin dari segi bahasa, mungkin dari segi model rubriknya gitu. Saya sudah pernah coba buat gitu, cuman ini kelas yang berbeda gitu. Jadi beberapa peserta didik banyak yang belum begitu paham cara mengisi asesmen yang sudah saya buat gitu. Di sini saya mengambil materi passing bawah dalam bola voli ya, materi PJOK-nya. Lalu kalau dari informasi ya, karena menggunakan metode peer teaching sama teman, jadi mungkin banyak selama sesi proses pembelajaran saya melakukan penghalusan, tapi banyak kendala juga seperti pengulangan yang belum maksimal mungkin ke semua peserta didik, karena ketika satu pasangan itu mereka saling praktik lalu saling evaluasi, itu kadang-kadang perlu penerapan dan pengulangan yang berulang-ulang. Jadi karena masalah waktu ada beberapa yang tidak tersentuh gitu, beberapa anak, dan fasilitas terbatas juga bola. Saya cuma ada berapa nih, jadi nggak semua anak-anak bisa praktik langsung, jadi bergantian. Mungkin jadi masih ada waktu tunggu kalau di sini kan. Kalau anak refleksi pengajaran yang berbasis bukti itu ada waktu tunggu yang lumayan, beberapa anak-anak yang tidak kebagian bola gitu. Lalu mungkin dari evaluasinya juga, refleksinya, waktu kelola saya jadi lebih sedikit karena dari kemarin yang sudah kita belajar gitu, jadi lebih banyak instruksi, lalu aktivitas, instruksi aktivitas, dan informasi yang terkait dengan materi pembelajaran. Paling itu sih Kak, mungkin yang bisa saya refleksikan dari video aksi nyata. Oke, terima kasih Kak Rizal ya. Berarti ini tadi strategi mengajarnya peer teaching. Iya, betul Kak. Mungkin ada ini ya, ada campuran juga ya, komandonya mungkin ya, dari komandonya, dari peer teaching-nya ya. Dan untuk model pendidikannya berarti gerak ya, model pendidikan gerak ya ini ya. Model pendidikan gerak, betul Kak. Iya, oke Kak Rizal ya. Memang ada beberapa sekolah, di sekolah saya juga kadang bola voli itu memang sedikit ya ketimbang dari bola tendang. Bola tendang biasanya lebih banyak, dan biasanya bisa Kak dengan balon kayak gitu, bisa dengan balon diganti, itu juga bisa kayak gitu. Dan yang kemarin sudah kita diskusikan untuk sesi tunggunya, bagaimana kalau anak bolanya cuma sedikit ya, berarti bisa tuh yang nunggu mungkin jadi pengamat kayak gitu. Karena kan tadi Kak Rizal bilangnya peer teaching kan, berarti ngamatin nih temennya nih, itu bisa tuh. Jadi satu orang diamatin sama 4 orang kayak gitu tuh bisa, atau 5 orang bisa. Jadi tinggal di rubriknya aja nanti di ininya seperti apa pengamatnya. Atau masuknya ke ini checklist ya, self checklist ya, itu juga bisa. Oke, terima kasih Kak Rizal ya sudah mau berbagi untuk refleksi aksi nyatanya. Next, ada lagi kakak-kakak? Kak Wahyu, Kak Rizal, kayaknya bajunya pada sepakat ya. Seragam nih bajunya.
ngajar baju PKG semua. Ada lagi? Siapa di setelah Kak Rizal? Baik, biar Kak Sarudin. ya. Assalamualaikum Boleh warahmatullahi Kak. wabarakatuh, teman-teman. Oke. Dalam kesempatan ini Kak Diar, karena memang waktu juga yang Kak Diar sampaikan harusnya saya bikin video dari jauh-jauh hari. Namun karena kemarin itu berdekatan dengan kegiatan dari PT Jalan tuh Midlife, akhirnya saya bawa terburu-buru tuh Kak Diar, tantangan saya. Saya ambil materinya lari cepat. Nah, kemudian strateginya metodenya pendidikan gerak, kemudian juga strateginya gaya latihan, juga penilaiannya tercicil. Nah, di sini kendalanya dengan waktu yang terbatas itu ketika diskusi ini banyak nih makan waktu, sehingga waktu yang direncanakan sama saya hampir terlewat gitu, Jadi kurang efisien di waktu aja sih. Kalau dalam pelaksanaannya untuk berdiferensiasi itu saya bagi kelompok menjadi 4 kelompok untuk berdiskusi di awal untuk menyelesaikan KPD mereka. Kemudian pada penilaian saya dari 4 kelompok itu dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1-2 melakukan, kelompok 3 dan 4 menilai apa yang harus saya nilai. Dalam pengambilan nilai tersebut hanya bagian start jongkoknya aja. Jadi bagaimana anak ini benar atau salah dalam melakukan start jongkoknya, bagaimana sikap tubuh dalam melakukan start jongkoknya. Tapi dalam penyampaian memang sampai pada memasuki garis finish, tetapi penilaiannya hanya pada start jongkoknya saja. Itu aja sih. Kemudian juga saya nggak berani mengambil waktu. Kenapa? Karena lapangan kalau dilihat itu lapangan hujan basah. Kalau saya ambil waktu cepat, takut anak-anak ingin cepat dan terjatuh. Ini jadi saya memperhatikan keselamatan mereka seperti itu Kak Dian. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, barangkali kurang lebihnya silahkan dilihat kembali. Kak Dian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sarudin. Ya, berarti ini tadi pakai model pendidikan gerak ya Kak Sarudin ya? Betul Kak. Iya, strateginya tadi komando peer teaching. Iya. Oke, komando peer teaching. Tadi apa nih materinya? Lari cepat ya. Lari cepat. Untuk fase apa Kak Sarudin? Itu fase C, kelas 6. 6. Oke. Oke, terima kasih Kak Sarudin untuk refleksi aksi nyatanya. Boleh selanjutnya Kak Sarudin. Oke Kak Diki. Oke, baik, terima kasih Kak Diar. Mohon maaf nih, agak sedikit bindeng lagi musim kayak ini. Siap. Saya untuk refleksinya, saya boleh baca dari hasil yang saya sudah kerjakan ya Kak ya? Boleh Kak. Oke, jadi untuk refleksi hasil aksi nyata, dalam proses pembuatan aksi nyata mengenai proses pembelajaran gerak melalui aktivitas pembelajaran lari estafet, tindakan pengajaran yang telah saya lakukan dalam proses pembelajaran saya yang berpusat pada peserta didik yaitu mengajarkan penerapan konsep gerak dasar pada materi lari estafet. Pada awal pembelajaran PJOK dulu, sebelum mempelajari materi modul 2.1 sampai 2.5, saya selalu menerapkan gaya pembelajaran yang sering dilakukan seorang guru pada waktu dulu, yaitu gaya mengajar komando dan metode latihan, sehingga guru lebih banyak berperan aktif ketimbang peserta didik yang hanya mendengarkan instruksi yang diberikan oleh gurunya. Nah, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu tidak muncul waktu itu. Guru yang memegang kendali semua pembelajaran, namun dalam pembuatan praktik aksi nyata kali ini, saya mencoba menerapkan gaya mengajar
yang ada pada modul 2.2 mengenai strategi pengajaran PJOK. Dalam praktik aksi nyata ini, saya mencoba menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Dalam modul 2.2 mengenai strategi mengajar PJOK dijelaskan tentang berbagai macam-macam gaya mengajar yang dilakukan untuk membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, gaya mengajar yang saya coba terapkan dalam mengkombinasikan gaya mengajar komando, gaya mengajar resiprokal, kemudian umpan balik, dan peer teaching, dan mencoba memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran olahraga sebagaimana yang mereka ketahui. Selanjutnya, dalam kegiatan praktik aksi nyata yang saya lakukan secara rasional, saya ingin mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal peserta didik dalam melakukan aktivitas pola gerak dasar lari estafet yang berupa berdiferensiasi di awal. Saya memberikan beberapa pertanyaan keterampilan dasar untuk menggali keterampilan peserta didik. Contohnya mungkin ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara melakukan start pada keterampilan lari estafet? Kemudian yang kedua, bagaimana cara melakukan teknik memberikan tongkat estafet? Yang ketiga, bagaimana cara penerapan teknik menerima tongkat estafet? Nah, dari keterampilan yang diberikan tersebut, peserta didik memberikan jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki masing-masing. Dari situ saya mulai bisa mengklasifikasikan peserta didik yang berada di level rendah, sedang, dan terampil. Termasuk peserta didik pun bisa mengetahui keterampilan yang mereka kuasai lewat asesmen otentik yang diberikan beberapa gaya mengajar yang sangat cocok untuk diterapkan pada peserta didik dalam proses pembelajaran lari estafet. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Diki atas refleksi dari pembuatan video aksi nyatanya nih. Ya, dari model pendidikan gerak ya Kak Diki ya, lari estafet ya. Tadi sudah disampaikan juga sama Kak Diki bahwa strategi mengajarnya yang diterapkan sama Kak Diki lumayan banyak juga ya. Tadi ada komando, ada resiprokal, ada peer teaching-nya juga, ya, ada latihannya juga ya tadi. Seperti itu ya Kak Diki ya. Oke, terima kasih Kak Diki. Next, boleh selanjutnya setelah Kak Diki. Ada siapa kakak-kakak yang mau berbagi refleksi dari pembuatan video aksi nyatanya? Ya nih, boleh Kak Tobias dulu, boleh Kak Tobias. Oke, terima kasih Kak Diar. Suara saya kedengaran, Kak? Kedengaran nggak? Jelas. Saya izin off kamera dulu, Kak, ya. Siap. Oke, baik kakak-kakak semua. Di sini saya mengambil fase C, yaitu kelas 6 dengan strategi mengajar itu Suaranya hilang nih Kak di Tobias. sini pendidikan Cuaca lagi nggak bagus tadi ya di sini, itu sinyal terganggu. Lagi hujan. Mendung. Terpental ya sepertinya. Halo, maaf Kak, tadi Ya. terputus jaringannya Kak. Ya, silakan Kak Tobias, nggak apa-apa. Oke. Di sini saya mengambil
materi gerak berirama ataupun juga senam irama, yaitu gerak melangkahkan kaki dan juga mengaitkan lengan. Nah, di sini saya mengambil model pembelajaran yaitu pendidikan gerak di fase C. Lalu untuk strategi mengajar saya berpusat pada peserta didik, yaitu dengan teknik ataupun juga metode pembelajaran tim cicing, Kak. Itu. Jadi anak-anak di sini saya bagi menjadi beberapa kelompok. Mereka akan membuat suatu gerakan dari lagu yang mereka inginkan untuk dijadikan suatu gerakan, Kak, gitu. Jadi anak-anak dituntut untuk lebih kreatif dalam membuat gerakan gerak berirama. Itu aja sih, Kak, yang dapat saya sampaikan, Kak. Oke, terima kasih Kak Tobias. Ya berarti pakai model pendidikan gerak, Kak Tobias. Ya, Kak. Ya. Oke, ya, pendidikan model gerak. Tadi strategi mengajarnya juga udah disampaikan ya. Ada beberapa terkait tentang gaya mengajarnya. Ya, ini fasenya juga fase C ya, tadi ya? Ya, Kak. Iya. Oke, terima kasih Kak Tobias. Next, ada lagi kakak-kakak selanjutnya. Tadi kayaknya Kak Ali deh. Kak Ali jadi. Ya, Kak Dian, siap. Oke, silakan Kak Ali. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Yang Baik, saya di fase D ya. Bukan gerak jalan cepat. Berisik guys, di sini berisik banget. Maaf. Ini baru pada pulang siswa. Baik. Jadi saya menggunakan strategi mengajar komando presentasi ya. Presentasi pertama siswa diberikan pemanasan yang terarah ke jalan cepat. Lalu setelah itu diberikan LKPD konten terkait dengan pemahaman teknik dasar jalan cepat, dibagi 4 kelompok, lalu berjalan ya. Jadi siswa nanti saling menilai antar kelompok sambil memperhatikan. Terakhir siswa menggunakan asesmen penilaian antar teman. Mungkin itu dari saya, Pak Kadiar. Oke, terima kasih Kak Ali sudah mau berbagi ya. Ini model pendidikan gerak ya, Kak Ali ya? Gerak jalan cepat. Ini baru pemanasan. Oh iya, oke, terima kasih Kak Ali. Fase D ya? Fase D. SMP ya. Ya, oke, terima kasih Kak Ali. Next, boleh lanjut kakak-kakak yang belum dipersilakan. Ada Kak Kutadi, Kak Dita, Kak Farid, Kak Faris, Kak Lucy. Ya, Kak Dita, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi aksi nyata yang kemarin, awal kan bilang mau ambil kelas 5, berhubung cuaca dan lain sebagainya, akhirnya saya ambil di fase B, kelas 3. Pembelajarannya saya ambil gaya komando dan terbimbing. Terus saya kolaborasikan Kak, ada peer teaching, umpan balik juga. Cuman nggak tahu ini kesut apa enggak ya. Tadinya kan memang bukan kelas ini, kelas yang satunya. Jadi kalau saya kesusahan menghadapi anak yang inklusi satu orang, itu hilang-hilangan, nggak tahu kerekam apa enggak. Tapi untuk yang lain berjalan lancar Kak, alhamdulillah. Itu aja. Barangkali ada yang mau membagi saran
mengenai siswa yang nggak bisa diam, terus akhirnya munculnya isu gender ya. Iya, Tuh, si gender itu. iya. Oke, terima kasih Kak Dita. Ya, ini model pendidikan gerak. Model pendidikan gerak. Ya, strategi pelajaran tadi sudah disampaikan, ada komando ya, komando dan Komando terbimbing. ya terbimbing. Oke, untuk yang inklusi ini kelas 3 ya, fase B ya. Fase Ada guru pendampingnya Kak Dita? Nggak ada. Nggak ada ya? Wali kelasnya nggak ikut? Enggak. Wali kelas nggak ikut. Saya juga nggak ikut. di saya juga ada kelas 1 ya. Di kelas 1 ada inklusi anak yang berkebutuhan khusus lah istilahnya. Jadi memang harus ada pendamping sih Kak. Harus ada guru pendamping buat mendampingi dia seperti itu, karena memang beda ya. Jadi gitu, memang beda dan memang sebenarnya tidak bisa digabungkan. Tapi kalau misalkan dia masih tanda kutip masih normal lah, itu masih bisa digabungkan. Tapi kalau sudah berbeda, kalau saya memang sudah beda banget, dari mukanya sudah kelihatan anak ini ya, anak berkebutuhan khusus banget kayak gitu. Jadi memang harus didampingi. Dia punya dunianya sendiri, jadi bergerak dulu aja kayak gitu. Intinya dia bergerak, dia mau beraktivitas, mau berolahraga, itu dulu aja tujuannya. Dan sosialisasi kalau di sekolah saya ya seperti itu. Intinya untuk teman-temannya jangan digabung dulu. Di sekolah saya belum menjadi sekolah kan ada sekolah inklusi ya namanya ya. Rujukan ya, itu belum, di sekolah saya belum. Jadi memang saya bilang ke wali kelasnya, ini kita butuh pendamping kayak gitu. Tetap materinya atau aba-abanya dari kita, dari guru olahraganya. Nah, nanti guru kelasnya yang mengawasi aja seperti itu. Saya juga setiap hari Kamis dapat kelas 1 lagi ya. Kelas 1 ngajar ya udah. Dan alhamdulillah sudah berjalan sudah hampir 1 semester ya, dan anaknya juga sudah mulai enak ya kalau dibilangin ya. Mereka anaknya sudah istilahnya sudah paham lah kayak gitu, walaupun dia ngomongnya juga belum lancar. Intinya dia mau bergerak dulu, dan orang tuanya pun juga sudah dikonfirmasi dan orang tuanya sudah bahasanya ya, mengiyakan bahwa anaknya dia itu memang berkebutuhan khusus kayak gitu. Itu sih Kak, kalau dari saya solusinya ya memang harus ada pendamping, nggak bisa kita sendiri seperti itu ya. Tapi kalau dari kakak-kakak yang lain mungkin ada yang mau menambahkan, boleh, pengalamannya di sekolah mungkin ada. Oh, saya bisa Kak sendiri Kak dengan cara seperti ini silahkan. Kalau ada yang mau memberikan berbagi pengetahuannya, atau belum pernah ada di kelasnya? Kalau Kadiar, boleh. Saya megang juga di kelas 2 Kadiar. Emang ada yang satu berkebutuhan. Jadi kalau kita lagi ada di lapangan, ya tiba-tiba dia menghilang. Ya, memang hidup dia dengan dunianya. Jadi ketika akhirnya untuk dia saya buat satu kelompok yang menjaga dia secara bergantian. Jadi fokus saya mengajar itu terbagi. Jadi nanti kalau giliran pas dia baru saya satukan kembali. Memang perlu benar kata Kak Diar, kalau yang seperti itu perlu memang pendampingan khusus. Karena guru kelasnya juga mengisi kelas yang lain. Yang akhirnya terkadang saya juga pakai ada di operator. Tapi seringnya dengan teman dia sendiri sih Kak Dia, dengan teman sendiri, kalau dia mau pergi, ayo diajak lagi. Gitu. Jadi ada seperti pembimbing dari teman sendiri Kak Dia. Jadi kalau dia mau pergi, ada diajak lagi. Seperti itu sih sementara di kelas saya Kak Dia. Ya, oke. Ya, terima kasih Kak Sarudin atas pengalamannya. Ya, mungkin boleh tuh seperti itu ya Kak Dita. Tapi kalau seperti itu kan nanti jatuhnya temannya mungkin ketinggalan materinya juga nih kalau kita lagi materi kayak gitu Pak. Terus dia harus mengawasi kayak gitu. Tapi kalau misalkan boleh bisa bergantian ya silahkan seperti itu ya.
Intinya sih seperti itu. Kalau saya juga sama tuh Kak Sarudin, kalau lagi di lapangan, nih anak pasti hilang. Makanya misalkan hari ini materinya lagi gerak lokomotor, ya udah nih anak yang inklusi yang berkebutuhan khusus kayak saya kasih berapa kons, suruh susun aja kayak gitu, atau mereka jalan nih dari kons ini dia alhamdulillah sekarang udah mau kayak gitu. Dan wali kelasnya sekarang udah ngawasinnya dari jauh. Kalau dulu memang benar-benar harus dari deket tuh. Kalau nggak dari deket dia udah ngilang, kalau nggak ngilang nggak tahu kemana kayak gitu. Sekarang udah istilahnya udah mulai bertahap lah kayak gitu. Ya itu beberapa mungkin masukan ya Kak Dita, karena kita juga nggak tahu kondisinya anak seperti apa dan lokasi sekolahnya atau lingkungannya seperti apa. Mungkin kalau misalkan saran saya bisa diterapkan, silahkan diterapkan, atau misalkan ternyata nggak bisa karena apa yang kita solusikan belum tentu bisa semua diterapkan ya gitu. Nah, Kak Sarudin tadi sudah memberikan, mungkin bisa diterapkan, silakan diterapkan. Intinya yang terbaik aja seperti itu. Ya, itu ya Kak Dita ya. Terima kasih untuk Kak Sarudin dan Kak Dita sudah mau berbagi. Next, boleh Kak Akbar ya tadi. Sudah raise hand, boleh Kak Akbar. Baik, izin merefleksikan video aksi nyata yang sudah dibuat. Untuk tujuan pembelajaran yang saya buat itu mempraktikkan latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan. Kemudian mempraktikkan pengukuran kebugaran jasmani secara sederhana. Untuk model pendidikan yang saya bikin aksi nyatanya itu adalah model pendidikan kebugaran. Kemudian gaya mengajarnya di sini yang saya gunakan adalah gaya mengajar timbal balik. Jadi saya di awal itu memberikan asesmen yang mana setiap kelompok itu membuat menjadi pasangan dan setiap anak itu memegang kertas yang itu untuk penilaian dia dengan temannya. Jadi yang pertama yang saya lakukan di sana itu ada beberapa materi yang diberikan. Jadi seperti push up, kemudian ada sit up, kemudian satu lagi itu ada squat jump, dan di akhir itu ada blip test. Nah, untuk pengembangan konten yang dilakukan itu semuanya dilakukan seperti penghalusan. Ketika ada anak beberapa melakukan gerakan yang salah, kemudian diinfokan gerakannya yang baik itu seperti apa, kemudian melakukan pengulangan. Dan gaya mengajar yang dilakukan oleh saya di sini alhamdulillah sih untuk ruang tunggu yang dilakukan oleh anak sih sebenarnya hanya ketika mereka beristirahat dan membantu temannya untuk menghitung gitu. Jadi ada waktu mereka beristirahat, kemudian gantian dengan temannya, habis itu bergantian secara bergantian. Cuman hanya ada satu materi ketika blip test itu karena memang kan tingkat kebugaran siswa itu beda-beda. Jadi ada beberapa siswa yang baru level 3 dia udah selesai, baru yang level 4 udah selesai. Sedangkan ada beberapa anak yang ternyata di akhir itu ada 2 perempuan itu dia lebih lama gitu, sehingga waktunya ternyata di luar dugaan. Akhirnya mereka yang sudah melakukan blip test akhirnya saya suruh untuk pendinginan secara mandiri gitu sambil menunggu rekannya yang melakukan blip test. Dan di akhir ada refleksi, kemudian ada persiapan untuk materi minggu depan, dan itu aja sih paling yang sudah dilakukan oleh saya kemarin pada saat pengambilan video seperti itu. Oke, terima kasih Kak Akbar ya atas penjelasannya, atas berbagi dari refleksi aksi nyatanya. Model pendidikan kebugaran ya Kak Akbar ya berarti ya? Iya betul Kak. Ya ini hampir sama seperti kita tatap muka nih kayaknya ini ya. Jadi sudah ada pengalamannya nih, sudah dapat ya kemarin, boleh diterapkan, boleh silakan ya. Yang penting disesuaikan dengan tingkatannya. Kalau ini kan fase D ya, kalau tidak salah ya. Iya betul, fase D. Betul, fase D ya, SMP ya. Iya, jadi bisa diterapkan. Ya, terus terkait untuk ruang tunggu, selama kalau dia masih dalam aktivitas, kayak tadi Kak Akbar bilang, ada beberapa mungkin anak-anak menunggu, yaitu menghitung. Itu sebenarnya bukan termasuk ke dalam ruang tunggu kalau anak masih
dalam aktivitas, kayak karena dia kan harus menghitung kan temannya, itu masih dalam aktivitas kayak gitu. Tapi kalau dia pure benar-benar diem, nggak ada pergerakan atau yang tadi dibilang istirahat lah, itu benar berarti masih ruang tunggu kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia masih menghitung nih, temannya lagi gerak nih, walaupun dia posisinya duduk, dia menghitung, dia memperhatikan. Nah, itu bukan ruang tunggu sih sebenarnya, seperti itu. Itu masih dalam aktivitas. Oke, itu ya Kak Akbar. Terima kasih terkait tentang refleksinya. Next, boleh? Ada yang ingin menyampaikan lagi? Kak Lucy ya? Kak Lucy boleh? Saya nyari-nyari video Kak Lucy nggak ketemu nih. Bentar Kak, masih nungguin anak susulan 5 orang. Ya udah, boleh. Lanjut. Yang lainnya. Nah, ini udah ada nih kalau sini. Oke. Ada lagi yang ingin memberikan refleksi video? Kak Kutadi, Kak Farid, Kak Faris, Kak Lucy, Kak Robial, Kak Sobari, Kak Marfudin. Kak Sobari, gimana Kak Sobari? Ya Kak, lagi kurang sehat ini Kak. Oh, lagi kurang sehat. Sedikit aja Kak refleksinya. Kak. Jadi video saya banyak sekali kekurangannya Kak, karena kemarin itu sempat banyak kegiatan. Bentrok dengan kegiatan kemarin tuh, Kak Akbar juga ikut kegiatan. Jadi videonya agak sedikit. Tadinya mau bikin seminggu sebelum, ternyata tidak sempat. Jadi di akhir-akhir baru bisa buat video. Jadi untuk refleksinya, saya mau untuk tujuan pembelajarannya yaitu materinya servis bawah dalam permainan bola voli. Terus untuk tujuan pembelajarannya, siswa dapat memahami teknik dasar servis bawah dalam permainan bola voli. Siswa dapat melakukan gerak servis bawah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan variasi gerak servis dalam situasi permainan. Yang keempat, siswa mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menganalisis dan memperbaiki teknik servis masing-masing. Terus untuk metode ya Kak? Iya. Model pendidikannya tadi udah. Model pendidikannya model pendidikan gerak. Terus untuk metode pembelajaran yaitu divergen dan konvergen. Ya, jadi yang pertama siswa melakukan dulu sebisanya siswa masing-masing. Setelah itu dikumpulkan, terus direfleksi apa kesulitannya. Setelah itu baru saya memberi arahan yang benar itu seperti apa, ini yang benar seperti ini. Nah, setelah itu diperhatikan kembali. Setelah itu seperti itu sih Kak. Setelah itu sesudah anak-anak melakukan kembali, dikumpulkan lagi, refleksi lagi, apakah masih ada kesulitan. Ternyata masih banyak sekali siswa dan siswi yang kesulitan dalam servis bawah. Gitu sih Kak. Oke, terima kasih Pak Sobari ya, terkait tentang tadi apa materinya nih? Servis bawah. Servis bawah bola voli ya? Ya, betul. Ya, oke, berarti banyak penghalusan ya dari Kak Sobari ya, terkait betul. Tadi banyak yang masih mesti diarahkan ya atau diinformasikan. Oke, terima kasih Kak Sobari. Ya Kak. Ya, atas refleksinya. Next, boleh? Ada lagi? Aku tadi belum join ya, Pak Sarudin. Aku tadi Kak Marfudin belum ya? Kalau Kak Marfudin udah kirim tuh videonya, cuman saya telepon nggak diangkat Kak. Oke, kita sambil ini aja deh. Kak Lucy sudah belum? Belum ya? Kita sambil refleksikan saja ya.
Dikit mungkin saya, Kak Diar. Oh ya, silakan Kak Lucy. Kalau kesulitan selama kemarin itu masih ada sih tetap kekurangannya yang saya refleksikan anak eh, ada beberapa waktu untuk menunggu soalnya kan saya kemarin eh, gerak manipulatif permainan melempar dan menangkap bola. Terus saya terapkan di permainan melempar bola kasti ke keranjang. Jadi ada beberapa waktu tunggu ketika saya menyiapkan kayak keranjangnya, bolanya, hanya itu sih susun saya tapi tetap dalam proses pembelajaran itu saya buat juga saya tes anak pertama, saya lihat hasil lemparannya anak per anak berpasangan juga, lalu saya kelompokkan dan saya dalam kelompok itu saya membuat permainan melempar bola ke keranjang. Dalam berjalannya proses pembelajaran kondusif sih, cuman kayaknya saya merasa kayak kurang maksimal ketika kebetulan kan saya ngambil fase A kelas 1 jadi agak riweh agak rempong anaknya nggak sabaran yang pertama terus kayak beberapa waktu nggak kondusif sih hanya itu sih Kakak di fase A kemarin saya salahnya ngambil di fase A kayaknya harusnya fase fase C harusnya itu. Oke, terima kasih Kak Lucy. Nggak ada yang salah ya Kak Lucy ya. Ya, jadi selama itu masih kita yang ngajar ya berarti masih benar ya, tidak disalahkan. Mau itu anak kelas 1, kelas 2 atau kelas rendah ya. Itu nggak jadi masalah sih sebenarnya. Ya seperti itu. Malah itu bisa jadi pembelajaran juga buat kita, buat teman-teman juga seperti itu. Ya memang banyak dari kita mungkin yang ngajar di kelas bawah nih, tapi nggak berani buat menampilkan video pembelajaran atau video aksi nyata di kelas bawah. Karena apa? Karena kesulitan di anak-anaknya kayak gitu ya. Makanya bahkan ada yang ngambil dia nggak ngajar di kelas 6, tapi karena mau nyari aman, akhirnya tukeran. Jadi saya di kelas 6 itu banyak yang seperti itu ya. Jadi is okay, nggak jadi masalah seperti itu kalau sih. Ya, next ya terkait tadi model pendidikannya apa ya tadi kalau sih? Gerak ya. Manipulatif apa tadi kemarin ya di modulnya model pendidikan gerak apa kebugaran atau SEM karena tadi gerak-gerak Kak gerak tadi manipulatif kan ya Mm-mm. ya berarti model pendidikannya gerak ya ini masih buffering nih kayaknya ini saya jadi nggak jalan itu terkait tentang pembuatan video aksi nyata yang sudah disampaikan oleh Kak Lucy ya di kelas 1 ya kelas 1 kelas 2 tadi kelas 1 ya oke terima kasih Kak Lucy sudah mau berbagi. Next dari tadi saya nyariin soalnya nggak ada, nanti biar saya lihat lagi videonya. Oke, terima kasih Kak Lucy atas waktu dan refleksi dari aksi nyatanya. Ada lagi kakak-kakak? Tadi ada yang baru gabung nih, Kak Marfudin, Kak Kutadi. Ada Kak Marfudin, Kak. Udah masuk tuh Kak Marfudin, udah masuk. Mana dia ya? Iya, tadi sudah gabung Kak Marfudin sama Kak Kutadi. Iya. Kalau Kak Faris saya telepon belum ada jawab dia. Belum ada jawabannya. Tinggal Kak Kutadi, Kak Faris, Kak Farid, Kak Robial, Kak Marfudin. Tadi Kak Robial udah masuk, lagi di jalan sepertinya. Ada sambil nunggu kita cek. Ini videonya Kak
mikrobial. Sepertinya basket ya materinya. Model pendidikannya mungkin pendidikan gerak. Ya. Gimana nih Kak Dita sebagai basket ya? Kak Dita, Kak siapa? Kak Tobias ya? Kak Diki sebagai anak basket. Materinya apa nih kira-kira? Kalau dari videonya? Dribbling. Dribbling ya? Iya, Giring bola ya? giring bola. Dribbling Pak. Oke, dribbling, giring bola. Ini dia fase D, SMP. Ya, dribbling. Ada layup ya? Pembelajarannya kayaknya ini ya Kak, latihan ya. Latihan ya? Iya. Itu ada latihan, Layup. dribbling dan layup. Jadi pengen lihat video aku tadi sih. Ya, ini layup ya, layup langsung ya. Kalau tadi layup antar teman, ini layup langsung ke keranjang ya. Oke, itu mungkin video dari terkait tentang metode pendidikan gerak mungkin ya. Terus pembelajarannya passing apa? Dribbling, bola basket dan layup mungkin ya. Oke. Next. Kita lihat. Tadi Kak siapa yang pengen dilihat? Bunga matahari. Matahari bener matahari. Ada Kakku tadinya? Ada itu, ada dia. Lagi Ya. minum kopi. Udah, Kakku tadi. Siap. Senior kita. Ya, materinya apa nih Kakku tadi? Senam irama. Senam irama. Strateginya strategi mengajar. Komando. Ya. Ini artinya dalam saran siapa kemarin Suhardi ya. Jadi video di aja gurunya di belakang. Oh, Kakku tadinya di depan. Tadinya di depan, Kak. Ada. Cuman nggak masuk ke edit. Jadi tidak perlu. Fase apa nih Kakku tadi? Ya. Fase apa? Ini fase C, kelas 6. ya, kelas 6 betul, fase C. Model pendidikan kebugaran berarti. Ya, betul. Itu tempat bagi dua sama Kak Dita, Kak. Iya. Iya, gantian, Kak. Bareng aja besok. Saya kelas 1.
Mau teh kelas 6. Itu gantian begitu kameramen. Oke, ini penghalusan juga ya dari tadi. Oke, itu mungkin recap tadi tentang aktivitasnya ya. Senam irama, model pendidikan kelas 6 kelas B. Oke, terima kasih untuk Kak Put tadi ya. Next, ada Kak Marfudin, kita lihat. Ada Kak Marfudin? Ada, siap. Liar. Oke, Kak Marfudin. Materinya apa nih Kak Marfudin? Kenapa? Materinya apa nih? Materinya lari jarak pendek. Lari jarak pendek. Strateginya, fase apa nih? Fase C. Fase C, kelas 6 ya? Kelas 5? Kelas 5. Kelas 5. Oke, lari jarak pendek, kelas 5. Metodenya, lapangannya luas juga ya, kayak? Lumayan. Lumayan. Ya. Ini model pendidikannya gerak ya berarti ya, lari jarak pendek. Gerak, ya betul, gerak. Strateginya pakai komando. Komando. Start jongkok. Iya, start jongkok. Nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya ya? Halo? Boleh curhat nggak dikit nih, Adiar? Boleh nggak? Ini siapa nih? Kadia. Saya ini kan nggak ikut ujian. Oh, Kak Marfudin. Ya. Aku tadi dimatikan dulu. Mikrofonnya. Saya nggak ikut ujian, saya merasa pesimis gitu untuk depannya. Gimana kira-kira Kadiar bisa
bisa dibantu untuk proses yang tidak mengikuti ujian akhir. Oke, untuk tes akhir ya. Ya, Pak tadi boleh matikan dulu. Boleh di Kasarudin tadinya. Tadinya kemana nih? Apa itu? Saya tahu. Tanya ke saya. Coba Kak Disa. Apanya di ruangan sebelah. Dia lagi lari ke ruangan sebelah. Oke. Kita tunggu dulu ya. Karena suaranya bergema. Kurang jelas. Udah sampai mana Kak? Sampai lah. Katanya di sampingnya kakak tadi. Jauh sekali tadi nih. Ya, silakan. Kong matiin Kong. Ini kedengeran kalau gini. Atau kita nunggu tadi dulu. Bentar. Oke, udah. Aman ya. Oke, terima kasih Dita. Tadi suaranya bergema soalnya. Baik, terkait tadi Kak Marfudin ya yang menyampaikan tes akhir ya. Kemarin sudah saya coba karena kendala teknis ya. Kemarin sudah saya coba, ternyata memang belum muncul di layarnya di LMS-nya Kak Marfudin. Mungkin solusinya gini Kak, kita sambil ini aja coba ya, nanti konfirmasi ke admin Kak Yuni ya, nanti kondisinya seperti apa, karena memang kemarin kendala teknis, jadi memang belum selesai dan ternyata waktunya sudah habis, akhirnya belum sempat mengerjakan, tapi sudah terinput kayak gitu ya. Untuk ya untuk kendalanya kan seperti itu. Nanti akan saya sampaikan juga ke Kak Yuni terkait kendalanya seperti itu. Akan tetapi sepertinya Kak Marfudin juga harus ada yang mendampingi nih terkait ya. Saya sih menyarankan ke Kak Lucy atau ke Kak Dita boleh deh. Nanti misalkan Kak Marfudin sempat hari apa atau waktunya kapan, boleh mampir ke sekolahnya Kak Dita atau Kak Lucy. Nanti langsung telepon ke saya. Jadi biar saya coba kondisikan lagi buat di tes akhirnya kayak gitu. Nanti kalau misalkan sudah tinggal dilihat lagi di LMS-nya. Jadi bisa langsung dikerjakan. Seperti itu mungkin Kak solusinya ya. Seperti itu. Terus untuk terkait tadi Kak Marfudin katanya pesimis. Apa tadi? Nggak lulus ya. Yang penting ini Kak. Satu tugas kakak-kakak
dikerjakan semua, dikirim semua. Intinya seperti itu. Terus kalau untuk tes awal dan tes akhir itu kan hanya di modul 2. Gitu. Selama kakak di modul 1, terus di modul 3-nya mengerjakan tugas, terus juga Zoom juga ikut terus, tatap muka hadir, dan di modul 2-nya kakak mengupload tugas, aman sih Kak, seperti itu. Aman, intinya itu. Tapi kemarin ternyata saya sempat lihat di modul 1.6, kalau tidak salah 1.6D atau E, ternyata masih banyak yang belum mengerjakan. Kak Sarudin juga ada belum, Pak Marfudin, Kak Putadi itu masih ada di 1.6 berapa saya lupa, nanti saya ini ya, saya upload refleksi deh kalau nggak salah, refleksi itu 1.6 masih ada yang belum, kayak gitu. Kak Marfudin pun sama halnya seperti Kak Farid dan Kak Faris, di mana Kak Farid dan Kak Faris mengerjakan tes akhir, tapi tes awalnya nggak dikerjain. Nah, ini kendalanya seperti itu. Nanti kalau bisa misalkan Kak Farid dan Kak Faris barengan aja nih sama Kak Marfudin. Bedanya Kak Farid sama Kak Faris mungkin tes awal, Kak Marfudin dari tes akhir. Karena kan memang kemarin kendalanya seperti itu. Ya, karena kemarin di tes awal juga sama, kendala Kak Lucy juga sama seperti itu, akan tetapi saya rubah, itu langsung bisa dikerjakan. Nah, kemarin Kak Marfudin sudah 2 kali dirubah, ternyata belum bisa katanya, entah beluman bisa atau mungkin Kak Marfudinnya belum tahu di mana letaknya, seperti itu. Jadi saran saya sih nanti kita ketemuan aja kayak gitu Kak. Mungkin itu Kak Marfudin ya untuk solusinya. Aman ya? Terima kasih Kak Dian. Ya. Next ya, ini ada Kak Robial nih tadi ya, kita sudah membahas tadi Kak Robial, materinya apa? Layup. Oh, layup. Ya, tadi kita sempat membahas sedikit-sedikit, kayaknya materinya dribbling pertama. Oh, ternyata yang di tengah-tengah ada layupnya juga. Teknik dasar ya, bola basket gitu. Oke, karena SMP ya, Kak ya? Iya, fase D. Fase D SMP, teknik dasar is oke, nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau mungkin SD, kalau tekniknya mungkin belum ya, jadi masuknya ke gerak dasar kali ya kalau SD. Kalau SMP itu teknik dasar udah oke. Tadi model pendidikannya gerak kayak berarti ya. Model pendidikannya gerak seperti yang tadi sudah disampaikan sama Kak Tobias juga, sama teman-teman, sama Kak Dita. Tadi kita sempat ngeliat video kakak sedikit, karena kayaknya kakak lagi di jalan ya. Jadi kita sudah bahas seperti itu ya. Dah, alhamdulillah sudah semua, tinggal Kak Farid sama Kak Faris nih. Saya juga belum bisa menampilkan karena Kak Farid sama Kak Faris belum mengerjakan tugasnya. Jadi videonya belum bisa saya tampilkan. Kalau Kak Robial kan tadi mungkin lagi di jalan dan videonya sudah diunggah, jadi bisa saya tampilkan. Ya, seperti itu. Saya izin share screen lagi. Punya saya tuh di website URL itu loh. Iya, udah Kak. Tapi modulnya klik nggak modulnya? Modulnya sudah ada. Ya udah nggak usah ditampilin lah, jelek. Tadi sudah ditampilin, nggak kelihatan ya? Tadi sudah ditampilin, cuman agak buffering, kendala sinyal saya mungkin jelek. Seperti itu. Oke, next. Ya. Kan takut tadi lagi kan. Dimatikan dulu kan. Oke, kita sudah selesai terkait menyimak video aksi nyata dari kakak-kakak, dan alhamdulillah sudah diupload semua di LMS, walaupun ada beberapa kendala mungkin ya, entah itu penguploadannya masih dikunci atau apa ya nggak masalah ya, tapi alhamdulillah tadi sudah terbuka semua, sudah bisa terlihat semua, tinggal Kak Faris dan Kak Farid yang belum mengupload. Itu sekarang kita lanjut ke diskusi kakak-kakak. Nah, gimana dari video pembelajaran kakak-kakak itu ada 9 aspek pembelajaran yang ada videonya ya. Sudah diupload belum nih? Video pembelajaran dari kelas 1 ya, aspek pembelajaran efektif yaitu tujuan pembelajarannya, keterlibatan aktif siswanya,
mengajar berdiferensiasinya, pengajaran berdiferensiasi, adanya pemprogesan dan tahapan konten, penjelasan dan demonstrasi keterampilan, umpan balik, komunikasi efektif, penilaian, evaluasi, dan keselamatan. Ya, ini yang paling dominan itu ada di Kak Wahyu ya. Kak Wahyu tadi mengambil materi terkait tentang role depan ya, kalau tidak salah. Itu keselamatannya harus sudah diinformasikan terlebih dahulu ya, seperti apa nanti hal-hal yang tidak perlu dilakukan jangan sampai dilakukan seperti itu ya. Next, ada juga 4 kriteria pengalaman belajar efektif. 1, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik anak ya, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajarannya sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Nah, di mana refleksikan efektivitas pengajaran yang berbasis bukti, ya, evidence based reflection, ya, pengembangan kontennya, ada informasinya, ada penghalusannya, ada ekstensinya, ada penerapan dan pengulangannya. Tadi beberapa dari video yang sudah kakak-kakak lakukan. Ini pengalaman ya dari modul 2, kakak-kakak sudah bikin video pembelajaran, terus sudah dianalisis, informasi, penghalusan, ekstensi, penerapan, pengulangan sudah kita bahas di tatap muka. Nah, sekarang di aksi nyata sudah kakak terapkan ya, mulai dari penghalusannya, informasi, penerapan, pengulangan, bahkan ada yang etensis ya, tingkatan dari yang terendah terus naik nih ke level yang jauh, tinggi, larinya dari pendek ke tinggi, atau jalannya atau lompatnya, ya seperti itu. Nah, merefleksikan efektivitas pengajaran yang berbasis bukti, ya, evidence based reflection, analisis umpan baliknya, perilaku terdiri dari pujian dan kritikan yang dilakukan dengan spesifik dan umum. 2, keterampilan terdiri dari positif, korektif, dan negatif yang ditunjukkan kepada spesifik dan umum. Ya, nah tadi ada beberapa video mungkin dari kakak-kakak yang istilahnya memberikan tempat ke anak-anak untuk mandiri nih. Ayo siapa yang mau memimpin ke depan? Nah setelah mereka memimpin jangan lupa kasih pujian Kak. Kayak gitu. Terus atau kakak-kakak tadi Kak Robial mau materinya layup, ada anak-anak yang mau nyontoin nih, setelah anak-anak nyontoin jangan lupa kasih pujian kayak gitu. Jadi ada pujiannya juga. Kalau anak-anak yang salah kasih kritikan atau kasih saran itu boleh diperlakukan ya, dengan spesifik umum ya. Kemarin kita sudah bahas di tatap muka juga. Nah ini lanjut ke refleksi analisis waktu belajar akademis, di mana ada aktivitas, kelola, instruksi, dan tunggu. Ini sudah kita bahas juga di tatap muka, aktivitasnya, terus kelolanya, instruksinya ada nggak, sama tunggunya. Di mana tadi seperti yang sudah disampaikan sama Kak Akbar ya, untuk tunggu, ya memang tunggu itu bukan berarti kita nggak bisa harus nggak boleh ada tunggu nih, harus bisa. Nah itu kayaknya kemungkinan kecil ya. Setiap sekolah pasti ada kekurangan ya, basis yang kekurangannya, tapi kita juga harus bisa berpikir basis thinkingnya kayak gitu. Ruang tunggunya kita bisa kelola nih, seperti anak-anak bisa memperhatikan kalau yang sudah tinggi mah bisa menganalisis, atau yang rendahnya di fase C, B, A itu bisa memperhatikan, mengamati, kayak gitu. Terus yang tadi Kak Akbar bilang untuk tunggu anak-anak ngitung temannya lagi aktivitas, itu juga bisa kayak gitu. Atau memperhatikan teman-temannya, gerakannya sudah benar atau belum, kayak gitu. Itu termasuk ke dalam tunggu yang efektif, kayak gitu. Walaupun mereka nunggu, jangan sampai mereka nunggu karena adanya bolanya cuma 1, kayak gitu. Jadi mereka nunggu lama. Nah itu dihilangkan hal-hal seperti itu ya kakak-kakak. Next, nah masuk ke penutup. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi.
hendak beli bakso dan roti bersama guru PJOK yang hebat ini selalu dihadirkan inspirasi. Oh, yang itu deh. Kalau yang Kasarudin boleh, Kasarudin mau pantun, jago nih dia nih. Kasarudin kalau dikasih tempat pantun langsung dia. Ruang pantun Kak Kutadi. Kasarudin, Kaparudin. Jadi palang pintu tuh ke Kak Kutadi. Siapa? Kak Kutadi? Iya, palang pintu Kak dia. Palang pintu. Palang pintu. Kayaknya lagi latihan dulu Kak Kutadinya. Oke, kakak-kakak. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Ada yang mau pantun? Kak Robial belum, Kak Robial. Kak Robial mau pantun. Pak Diki. Boleh Kak Robial. Mau pantun. Wah, cari dulu di Google, lama nyarinya. Oke, kakak-kakak. Ya, kita masih ada 5 kali pertemuan lagi nih kakak-kakak. Besok hari Rabu, Kamis, Jumat. Ya, hari Rabu dan Kamis kita 3 JP ya. Lumayan panjang, kita bahas modul 3 ya untuk di hari Rabu dan Kamis ya, sekaligus kita akan bahas RTL juga nanti di hari Jumatnya ya. Itu kakak-kakak terkait tentang Zoom pada hari ini. Ada yang mau didiskusikan ya kakak? Itu Kak Diar, mohon tugas yang terlewat tolong diinformasikan di grup biar kami bisa selesaikan. Oke, siap. Ya, nanti saya cek lagi modul 1. Kak Diar. Iya Kak Robial. Itu kalau misalnya udah kelewat, memang masih bisa di-upload di ini, yang kelewat itu masih bisa? Bisa Kak, bisa di-upload aja Kak. Paling nanti kakak di situ nanti ada LED, artinya lewat dari Dudet, tapi nggak apa-apa Kak, selama belum ditutup masih bisa. Sama seperti kejadiannya Kak Marfudin nih, ya selama belum berakhir pendidikan masih bisa seperti itu. Kak Diar, Ya. sebenarnya kita bikin video berapa kali lagi ini? Bikin video, oke. Ini aksi nyata sudah. Nanti kakak tinggal bikin RTL, ya rencana tindak lanjut. Itu bukan video pembelajaran, tapi kakak nanti bersosialisasi dengan rekan sejawat atau istilahnya guru-guru di sekolah kakak, kayak gitu. Itu bentuk video juga Kak Diar? Bentuk video rekaman, jadi nanti kakak istilahnya apa ya, bikin PowerPoint dulu tentang RTL kakak, rencana tindak lanjut. Saya mau menerapkan SEM nih misalkan, kayak gitu di sekolah saya, atau saya mau menerapkan model pendidikan gerak, sebuah permainan. Nah nanti kakak sosialisasi nih ke guru, nah itu direkam, kayak gitu. Nanti videonya seperti itu. Jadi gitu. Nanti RTL-nya kayak gimana kita bahas besok ya di Gimit yang berikutnya. Jadi kemungkinan berapa ya lagi videonya cuman 1 Kak. 1 kali lagi video tapi tidak sama murid. Kayak gitu. Tapi durasinya Kak gimana durasinya? Durasinya nanti kita bahas. Ya durasinya itu kalau nggak salah 9 slide. Jadi slide itu ya tergantung kakak. Kalau kakak 1 slide-nya 30 menit berarti dikali 9 slide banyak tuh. Tapi kalau misalkan Kak saya 1 slide cuman 3 menit, ya udah 3 menit kali 9 berarti berapa menit? 15 menitan lah. Itu nggak apa-apa kayak gitu. Jadi nanti ada 9 slide yang akan kakak bahas terkait tentang tujuannya seperti apa, nanti langkah-langkahnya seperti apa nih RTL-nya kayak gitu. Ya Kak Tobias. Kak mau tanya dong, untuk jumlah audiensnya dibatasin nggak? Maksudnya ada minimal audiens nggak? Oke, untuk audiensnya kayaknya ada minimalnya. Nanti saya lihat lagi ya lebih jelasnya. Yang setahu saya sih ada gurunya, tapi tergantung sih kakak bikin RTL-nya seperti apa. Yang penting ada guru, ada kepala sekolah, ada pendik, tenaga pendidik kayak gitu. Tapi misalkan kepala sekolahnya tidak bisa hadir, boleh wakaseknya. Boleh wakil. Kalau misalkan wakil kepala sekolahnya tidak bisa hadir, boleh guru seniornya. Kayak gitu. Jadi intinya sih
tidak usah dibikin sulit ya kakak, tapi sudah kakak sampaikan kayak gitu. Sebelum kakak mengajukan sosialisasi, otomatis kan kakak harus izin dulu nih ke kepala sekolah. Nah, otomatis kepala sekolah sudah mengetahui nih, Pak, saya atau Bu, saya mau bikin rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG seperti ini nih program saya, gini. Nanti saya mohon izin untuk di hari Sabtu mau ada sedikit sosialisasi ke guru-guru terkait tentang RTL saya, boleh Pak? Boleh. Kalau Bapak bisa hadir silakan. Kalau misalkan nggak bisa juga nggak apa-apa. Yang penting kakak-kakak sudah izin sama kepala sekolah. Itu Kak. Jadi nanti saya lihat dulu ya. Kayaknya sih ada beberapa, tapi nggak. Ya intinya kayak gitu sih. Ada guru, wali kelas, pendik, tenaga pendidiknya, sama guru senior atau kepala sekolah. Ada lagi? Terima kasih Kak Dio. Siap. Ini namanya mahal atau gimana? Ya, jadi untuk video masih satu, terus nanti ada satu lagi yang mesti kakak upload ke PMM. Ya, itu namanya praktek baik. Nah, praktek baik, kakak-kakak bebas mau menguploadnya mana. Kalau kakak mau bikin video lagi, boleh. Kayak gitu. Tapi kalau kakak bilang, kayaknya saya nggak sempat bikin video lagi deh. Nah, praktek baik itu ada 3 nanti yang boleh dipilih. 1, kakak boleh mengupload modul ajar atau RPP di PMM. Kayak gitu. Udah pernah belum kakak-kakak mengupload praktek baik di PMM? Pernah aja mau bolong. Nah, jadi kakak-kakak bisa mengupload RPP atau modul ajar, nanti linknya tinggal dikirim di LMS gitu. Itu yang pertama ya, jadi boleh RPP sama modul ajarnya aja. Yang kedua, kakak-kakak boleh mengupload video pembelajaran, boleh yang kemarin nih, yang aksi nyata ini, boleh video pembelajaran yang lain ya, pas kakak lagi nggak PKG atau PPG itu boleh kayak gitu. Itu boleh dengan persyaratan kalau ada musik, ada musiknya nih, atau ada video di pembukaan, nah kakak harus menyertakan kredit titelnya, copyright. Nah, kakak harus menulisnya, misalkan Kak Diki nih di Speaking ngasih musik yang semangat, biar kerenan dikit videonya. Musiknya misalkan dari apa nih, Subatsa kayak gitu. Subatsa, lagu Subatsa dimasukin ke situ. Nah, Kak Diki harus menulis itu musik dari mana ngambilnya, istilahnya kreditnya dari mana, di situ harus ada keterangannya kayak gitu. Jadi biar tidak video kita disalahgunakan atau disalahkan. Karena kan ini mau masukkan ke PMM kayak gitu. Ya, itu. Jadi itu kalau mau video pembelajaran. Terus yang terakhir ada RTL-nya. RTL yang kakak sampaikan ke guru boleh tuh dimasukkan ke PMM seperti itu. Itu ya kakak. Jadi boleh dari 3 itu. Intinya berapa lagi video yang direkam ya cuma 1. Ada lagi yang mau didiskusikan kakak? Kayaknya itu tugas yang paling berat. Kenapa kak? Kayaknya tugas yang paling berat. Berapa kilo beratnya? Berarti tugas video cukup 1 lagi ya Kak ya? Iya Kak, 1. Itu pun bukan sama anak ya. Tapi kakak cuma mensosialisasikan. Nah, Kaku tadi sama Kak Dita ini kan sekolah. Ya, boleh tuh barengan. Ya gitu. Tapi RTL-nya beda ya. Tapi dalam satu tempat boleh. Kan Dita dulu nih yang bahas RTL. Itu namanya nggak barengan Kak. Sendiri-sendiri. Tapi satu sekolahan beda RTL. Satu waktu. Ya jadi barengan tuh kayak gitu. Jadi RTL-nya boleh disampaikan dengan slack. Oke. Itu aja kalau ini sudah mulai hujan.
mulai juga. Mungkin Kak Sarudin boleh dipimpin untuk doa untuk Oke, baik, Kak, mengakhiri ini Kak Ali, saya mohon untuk pimpin doa. Kak tadi mikrofonnya tolong dimatikan. Terima kasih Kak Ali. Silakan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pesantren kita hari ini, kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk besok mau jam berapa Kak? Jam 1? Jam 1 aja. Karena kalau sore agak hujan ya. Upload sinyal pagi aja. Pagi apa jam 1. Oke, sebelum ditutup boleh foto dulu mungkin. Ada yang mau bantu? Adiki, ayo foto. Adiki atau Kak Akbar boleh. Akbar kayaknya lagi pakai HP. Adiki boleh Kak. Oke, kakak-kakak yang dari kehidupan dunianya, kita akan foto dulu ya. Oke, siap, senyum, Pak Rubial, wajah manisnya, Selalu senyum ya. Ya, 1, 2, 3, Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih Kakak.